السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وأخوانه من الأنبياء المرسلين والشهداء والصالحين، ثم إلى أرواح جميع العلماء العاملين والفقهاء المهتدين وجميع أولياء المشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أينما كانوا، وحرد الرحم خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب سيدنا الإمام العالم العلامة حجة الإسلام وبركة الأنام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي والشيخ محمد بن عمر بن عمر البنتني وجميع مشايخنا ومعلمين في الدين وصلحاء هذه البلدة ومن عبد الله في هذا المسجد سابقا ولاحقا، ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، أن الله سبحانه وتعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، وأن الله يعلي درجاتهم الجنة، وأن الله ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم الله يرزقنا الفتوح والمنو والرسوخ والصلاح والرغبة والنسوخ، وأن الله يرزقنا المنافع والعمل ويفضلنا من الزب والزلل يطوي الأعمار نافسه والعافية، ويختم لنا بالحسن والراض أننا على هدينية وعلى كل صالحة جامعة شاملة من خيرات الدنيا والآخرة بينك منا وأصلافنا ورجالنا الصالحون، أن الله وكما أمر الحبيب محمد بن سلم حفظنا الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نوينا تعليم وتعلم والتذكير والتذكر والنفع والانتفاع والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ودلالة على الهدى والخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، إلى أن قال: فإذا عمرت بالتقوى باطن قلبك فعند ذلك ترتفع الحجب بينك وبين ربك، وتنكشف لك أنوار المعارف، وتتفجر من قلبك ينابيع الحكم، وتتضح لك أسرار الملك والملكوت،
wa yatasayyara yatayassara wa yatayassara laka minal ulumi ma tastahkiru bihi hadhil ulumal muhdatsah allati lam yakun laha dzikrun fi zamani sahabah radhiyallahu anhum wa tabi'in. Para rawuh ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Khususipun sedanten para jajaran takmir Masjid Al-Islah lan para sepuh, bini sepuh, adi sepuh, wingi sampun dipun jelasaken bagaimana batinut taqwa, batin takwa datang kawula panjenengan datang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Rupanya sangat berbeda dengan dhahirut takwa yang diperinci diajarkan di dalam kitab menika. Ternyata masih ada yang lebih detail lagi yang diungkap oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wingi sampun dipun contohaken tentang masalah salat. Mulai dari takbirnya, bacaan Al-Qur'annya, ruku' i'tidal sampai mangke selesai salat. Semuanya dalam kondisi hatinya niku hadir tengarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Lajeng mari ngoten terus sampun selesai salat, kula panjenengan terus donga nyuwun teng Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Lajeng kangen-kangen bahwa sholat yang kita kerjakan niku bisa jadi adalah sholatul muwaddi'. Sholat yang terakhir yang bisa dilakukan. Bisa jadi itu adalah sholat terakhir. Setelah itu tidak ada kehidupan di dunia lagi. Terus dihadirkan manah. Bisa jadi sholat yang dikerjakan tadi itu ada cacat yang kemudian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari sholat kita. Sehingga para rawuh ingkang dipun rahmati Allah, kula panjenengan kemudian menaruh harapan yang besar, memohon kedermawanan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima salat kula panjenengan bikaromihi dengan kedermawanan kemuliaanipun Gusti Allah. Sampai sebagian ulama, sebagian sulaha, wong-wong kang soleh, yamkuthu ba'da sholati sa'atan. Mereka niku lek bar salat terus meneng beberapa saat, seakan-akan ka'annahu marid, seakan-akan dia itu sakit. Kenapa? Karena memikirkan bagaimana kondisi sholat saya ini nanti.
Sementara pertama kali sebelum Allah menghisab, menuntut semua amalan yang dikerjakan oleh manusia, awwalu ma yuhasabu bihil abd yaumal qiyamah salatuh. Yang pertama kali dituntut, dihisab menika adalah perkara salatnya. Fa in salahat salaha sairu amalih. Kalau salatnya beres, maka seluruh amalannya beres. Wa in fasadat, tapi kalau sudah salatnya yang rusak cacat, maka seluruh amalnya akan cacat. Nah, perasaan-perasaan yang semacam itu menika dihadirkan, rasa takut yang semacam itu sekaligus dia bersyukur kepada Allah sampun dipun takdiraken saged menggerakkan anggota badannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Pun fa'idha amarta, ketika kamu sudah memenuhi bittaqwa, dengan ketakwaan batina qalbika, batin daripada hati kamu, fa'inda dzalika tartafi'ul hujub, lek sampun kula panjenengan menika memenuhi, menghidupkan hati kula panjenengan menika dengan ketakwaan Allah, batin kita itu ada batinut taqwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, rupanya dari sinilah kula panjenengan menika akan disingkap hijab, tirai yang selama ini menjadi mawani'un lisyuhud, menjadi pencegah kawula panjenengan untuk menyaksikan bagaimana pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, menyaksikan bagaimana hadirnya hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Musyahadah niku maqam yang begitu luar biasa. Maqamipun aulia niku maqamul musyahadah. Jadi merasa melihat Allah di dalam salat. Kan ngoten. Wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Lah di bawahnya itu ada maqam muraqabah. Muraqabah niku merasa terus dipantau, dilihat oleh Allah. Kalau sudah dipenuhi hati kita, batin hati kita itu dengan takwa, maka akan tersingkap hijab itu antara kamu dan antara Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tankashifu laka anwarul ma'arif, dan akan terbuka bagi kamu anwarul ma'arifi, cahaya-cahaya ma'rifat, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah punya ma'rifat billah, kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampun tepang datang Gusti Allah, selesai urusannya. Wong niki dadi wong ingkang bejo, dadi wong ingkang celak marek datang Gusti Allah.
Dan semakin orang itu mengenal Tuhannya, maka tentu pada saat itu orang itu akan memahami bagaimana sikapnya terhadap yang dikenalinya. Terhadap yang dikenalinya. Pramila sampai dipun dawuhaken pilih hammul arifi thana, yang menjadi puncak cita-cita bagi orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cita-cita seorang ahli ma'rifat billahi subhanahu wa ta'ala adalah athana, saged muji. Ai muradul arifi billah athana'u ala Allah ta'ala bijamili sifatihi. Maksudipun yang diinginkan seorang ahli ma'rifat billah itu adalah memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keindahan sifat-sifat Allah yang hadir di dalam dirinya. Tentang Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sifat kemuliaanipun Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Lu wong lek sampun tepang kenal kalih Gusti Allah, yang menjadi puncak keinginannya itu adalah bagaimana dia itu bisa mengungkapkan pujiannya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wong tepang dateng Gusti Allah. Nah, itu dimulai dari mana? Kondisi yang semacam itu. Nah, wong pun arif billah, wong kenal kali Gusti Allah, dicoba model napa niku lek bingung muji Gusti Allah. Mboten bingung apa? Mboten bingung ngeluh. Teng napa Gusti kok ngeten mboten? Ya Allah, begitu Allah itu maha dahsyatnya. Allah tunjukkan kemuliaannya di hadapanku dengan ujian begini, dengan ujian begitu. Allah sedang tunjukkan kekuasaannya di hadapanku. Allah ingin aku kembali. Allah yang maha penyayang. Ya. Yang ada di dalam hatinya orang yang arif billah itu adalah athana, pujian kepada Allah. Itu dimulai dari mana? Ketika sampun makmur di dalam hatinya itu adalah batinut taqwa, batin ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tatafajjaru, dan kemudian akan tatafajjar, muncul napa menika napa tatafajjar iku pecah, akan mengeluarkan min qalbika, keluar min qalbika ya nabiul hikam, dari hati kamu ya nabiul hikam, sumber-sumber hikmah, artosipun uyunul ulumin nafi'ah, sumber-sumber ilmu yang bermanfaat. Tiang ingkang sampun tepang kenal dening Gusti Allah,
tentu amal-amalipun menika dateng Gusti Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dateng Gusti Allah Subhanahu wa taala, sehingga muncul mangke keluar dari kita, bahkan dari lisan kula panjenengan menika hikmah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Makanya wonten dawuh saking Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam saking sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, beliau dawuhaken qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akhlasa lillahi ta'ala arba'ina yawman dhaharat yanabi'ul hikmati ala lisanih. Murniaken atine, ngikhlasaken sampai dijogo niku setidaknya 40 hari. Setiap amalnya niku tidak tercampur dengan tendensi-tendensi keduniawian, popularitas, ingin diakui, ingin dimuliakan oleh makhluk dan lain sebagainya. 40 hari tidak demikian itu, kecuali dhaharat yanabiul hikmah, akan tampak sumber-sumber hikmah menika ala lisanihi, keluar daripada lisannya. Wa tattadihu laka asrarul mulki wal malakut, akan jelas bagi kamu dawuhipun Imam Ghazali, lek sampun model ngoten niku kondisi kula panjenengan, akan tampak asrarul mulki wal malakut, rahasia-rahasia al-muluk dan rahasia-rahasia al-malakut. Napa niku al-muluk, napa niku al-malakut? Al-muluk niku ma tashhaduhu bi'aini basarika, kerajaan yang tampak, yang dapat terlihat atau dilihat oleh mata kita. Wal malakut ma la tudrikuhu bi'aini basiratika. Sementara alam malakut menika yang ma tudrikuhu bi'aini basiratika, yang hanya dapat tampak dengan ainul basirah, dengan pandangan hati kita, bukan basar. Basar mata, basirah niku hati. Kalau kondisine kula panjenengan sampun mumtalian bibatini taqwa fi qulubina, teng ati kula panjenengan kok ada kebatinan batin takwa menika, maka sir-sir daripada kerajaan, kekuasaan yang bisa dilihat oleh mata akan tampak, begitu juga dengan apa yang hanya tampak dengan hati kita. Fayatayassaru laka, maka dan fayatayassaru laka, dan akan mudah bagi kamu, minal ulumi, dari mendapatkan ilmu. Ilmu di sini maksudnya adalah ilmu laduni. Ilmu laduni dari sebab al-asrar, rahasia-rahasia, wal mukasyafat, disingkap hijab kula panjenengan, wal ma'arif, dan ma'rifat, kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ilmu wahbi, min ghairi kasbin wala ta'abin, tanpa dia itu usaha, tanpa dia itu berlelah capek.
Niku namine ilmu laduni. Lah ilmu laduni niku para rawuh pemberianipun Gusti Allah Subhanahu wa taala nika terus mboten serta-merta ngoten kemawon mboten, tapi ilmu laduni niku datang karena amal. Amal kula panjenengan, perbaikan-perbaikan yang dilakukan antara kita dengan Allah, hubungan kula panjenengan datang Gusti Allah dengan amal ibadah kula panjenengan. Dari situ kula panjenengan akan berhak untuk mendapatkan ilmu wahbi atau ilmu laduni. Makanya dipun dawuhaken man amila man alima wa alima wa amila bima alim. Orang belajar terus kemudian dia akhirnya mengetahui dalam agama menika, kemudian dia mengamalkan dengan apa yang dia ketahui, terus duwe ilmu diamali, duwe ilmu diamalne aurasallahu ilma ma lam ya'lam. Allah mewariskan kepada orang yang demikian itu ilmu yang belum pernah ia ketahui. Nah, ini kita namanya apa? Ilmu laduni, ilmu al-wahbi, pemberian saking Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Nggih. Sehingga akhirnya tiang model ngeten iki semakin dekat, bahkan magamnya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wali model kayak nopo niku tidak akan didapati dia menjadi seorang kekasihipun Gusti Allah Subhanahu wa taala kecuali tiang niki mendapatkan ilmu saking Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai dipun dawuhaken Allah subhanahu wa ta'ala boten bakal ngangkat seorang wali bodoh. Mboten wonten ceritane. Wah niki mboten nate napa-napa, mboten duwe ilmu, ya mboten amal, mboten napa-napa, tapi niki langsung dadi wali. Mboten wonten. Karena dipendhawaken riwayat mattakhadallahu waliyan jahilan. Allah niku mboten atus ndadosaken wali niku bodho niku mboten wonten, Pak. Walau ittakhadahu la'allamahu, kalau memang Allah menginginkan seseorang diangkat jadi walinya Allah, la'allamahu, pasti Allah akan memberikan ilmu kepadanya. Lah ini namanya ilmu laduni. Loh, ilmu laduni ini munculnya dari mana? Ya diantaranya dengan amal. Yang sedikit daripada ilmu, yang sedikit daripada ilmu yang dikuasai tadi, terus diamalkan, aurathallah ilma ma lam ya'lam. Allah mewariskan ilmu apa yang dia belum ketahui, dibuka oleh Allah. Orang terus mboten-mboten sebabnya babar blas. Nggih. Masya Allah. Sehingga wong sing model ngeten niku
mendapatkan ilmu laduni niku dari asrar, dari rahasia-rahasia wal mukasyafat, dan juga terbukanya tirai tadi itu wal ma'arif, dan pengenalan tepang datang Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga-moga mawon kula panjenengan dipun paringi kados dene napa ingkang Allah maringaken dhateng para orang-orang yang ahli ma'rifat billah. Allahumma. Di antara napa? Ya wulan niki Pak Bu. Niki wulan untuk mendapatkan itu. Kemutan setunggal dawuh man wafaqahu Allah lil qiyami bi hurmati Rajab. Wong kok diparingi taufik kekuatan dening Gusti Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan kemuliaan bulan apa? Rajab. Dengan bagaimana caranya? Waffaqallahu lil qiyam bi hurmati Rajab itu yang pertama bimtithalil ma'murat walau man wa ta'dhimuha walau mandubah. Memenuhi perintah-perintahipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya melakukan perintahipun Allah mboten, tapi juga napa? Ta'dhimuha. Membesarkan ini, mengagungkan ini. Manut teng Gusti Allah tapi nggih kalih di dalamnya ada pengagungan. Saumpama awak dhewe salat. Salat juga dalam hati kita ada pengagungan tentang orang mek nglampahi salat tok. Maca Al-Qur'an, dalam hati kita juga ada pengagungan terhadap Al-Qur'an. Dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala niku yang makmurat, yang diperintah niku kathah, semuanya diagungkan. Bukan hanya perintah itu yang sifatnya wajib, apa yang menjadi perintah Allah walaupun kemudian di garis bawahi ini bukan wajib untuk harus kita lakukan, tapi selama itu adalah diperintahkan oleh Allah, diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ada pengagungan di dalam hati, walau mandubah, walaupun itu adalah sunnah. Nah, ini namanya apa? Itu namanya menjaga kemuliaan. Dan selain daripada itu juga watarkul manhiyat, meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga ta'zim terhadap larangan-larangan Allah. Artinya apa? Tidak menyepelekan larangan-larangan itu, walau makruhah, walaupun itu hanya makruh. Ada dalam hati kula panjenengan. Nglampahi niku terpaksa. Ya Allah, makruh rek, masyaallah, astagfirullahaladzim. Ngaten. Ada pengagungan eman-eman saya kok tetap melakukan kemakruhan ini. Ada pengagungan terhadap orang mboten nyepelin ala makruh mboten. Nah, ini namanya mendirikan kemuliaan. Man qama bihurmati Rajab, barang siapa orang yang mendirikan kemuliaan bulan Rajab. Dengan apa ya? Dengan tadi itu. Waffaqallahu lil qiyam bihurmati Sya'ban. Nantinya Allah akan kasih pertolongan kepada orang tersebut untuk dia dapat memuliakan kemuliaan bulan apa? Sya'ban. Wa man qama bihurmati Sya'ban, orang yang dapat mendirikan kemuliaan bulan Sya'ban, waffaqahullah lil qiyam bihurmati Ramadan. Allah akan kasih pertolongan taufiknya untuk kemudian dia dapat menjaga kemuliaan bulan suci apa? Ramadan. Wa man qama bihurmati Ramadan, orang yang mendirikan kemuliaan daripada bulan suci Ramadan, maka hafidhahullahu min Ramadan ila Ramadan. Allah bakal jaga orang itu karena sebab memuliakan bulan suci Ramadan. Dijaga sampai Ramadan yang akan datang. Lu ulama niku ndakwaken lho niki tandane wong niki didakwaken umuri.
Dijogo saking kalian Gusti Allah wulan Ramadan ini sampai dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Bahkan wa ballagha ma ballaghahu ahlal mahabbati waridwan. Allah juga akan memberikan kepada orang tersebut sebagaimana Allah memberikan kepada orang-orang yang ahlul ma'arif, orang-orang yang kenal kepada Allah, orang-orang yang ma'rifat billah subhanahu wa ta'ala, dan juga orang-orang yang ahlul mahabbah, orang yang hatinya dipenuhi rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Nggih. Lho diparingi diwenehi kados mrene Allah menehi kekasihipun. Nah kula panjenengan nggih ngoten niku. Nek pengin dadi wong diwenehi napa ingkang dipun wenehaken tiyang-tiyang ingkang mulya, ya kedahe nglampahi napa ingkang dilampahi tiyang ingkang mulya, terutama teng bulan suci napa Ramadan, dipersiapaken dari Sya'ban dan Rajab menika. Muga-muga paringi taufik dening Gusti Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa yatayassaru laka minal ulumi ma tastahkiru bihi hadhil ulumal muhdatsah. Kalau sudah kaula panjenengan menika dipermudah oleh Allah untuk mendapatkan ilmu laduni, yang ilmu manfaat yang luar biasa tadi itu, yang dengan ilmu itu akan menganggap remeh ilmu-ilmu yang baru, allati lam yakun laha dzikrun fi zamani sahabati radhiyallahu ta'ala anhum wa tabi'in, yang dimana ilmu-ilmu baru itu adalah tidak pernah ada di zamannya para sahabat, tidak pernah disebutkan di zamannya para tabi'in, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Seperti ilmu lughat, nahwu, fikih dan lain sebagainya. Dipun sebutaken, dipun ceritaaken bahwa Imam Ghazali itu menjadi seorang imam di masjidnya suatu saat. Sementara beliau Imam Ghazali niku gadah dulur asmanipun Imam Ahmad bin Muhammad. Sementara Imam Ahmad bin Muhammad niki, saudaranya pun Imam Ghazali niku mboten gadah pengikut. Lah Imam Ghazali niku sampun sara imaman fi masjidihi. Sudah jadi imam di wilayahnya beliau, di masjidnya beliau. Maka Imam Ghazali matur teng ibunipun, wah, mboten. Saudaranya Imam Ahmad niku, Imam Ghazali niku namanya ini Syekh Ahmad, Imam Ahmad niku mboten nate makmum dateng Imam Ghazali. Ketika imame masjid niku Imam Ghazali, saudaranya mboten kersa makmum. Akhirnya Imam Ghazali matur teng ibune, ya ummi muri akhi Ahmad bil iktida'i bi fi shalah. Jenengan perintahaken mi Mas Ahmad niku kersane nderek salat, bermakmum kepada aku di masjid mriku. Loh, memang agar kenapa?
agar supaya orang-orang itu li'alla yahtammanin nas ala su'i fi'li, menungso niku mboten berprasangka atas buruk perbuatanku. Akhirnya ibune niku wau merintahaken Imam Ahmad saudaranipun Imam Ghazali menika. Karena niki perintah ibune saudara Imam Ghazali niki nggih akhirnya makmum. Fara'a anna fi batnil imami daman. Subhanallah, akhirnya makmume niku wau Imam Ahmad niku wau melihat di dalam perutnya Imam menika, Imam Ghazali maksudnya menika wonten darah. Fafaraqahu, akhirnya mufaraqah, misah, medhot salate. Tsumma lamma faragha minas shalah, selesai daripada salatnya, sa'alahul imam an sababi mufaraqatihi. Ditangkleti, sampai enten napa kok mufaraqah? Kok enggak nututne salat bareng kalih kula? Imam Ahmad saudara Imam Ghazali niki akhirnya dawuh, inni ra'aitu batnaka mamlu'an biddam. Kula niku ningali nang wetenge sampean niku penuh dengan darah. Penuh dengan apa? Darah. Waqad kana al-imam halat as-salah yatadhakkaru mas'alat al-mutahayyirah. Lah ternyata teng jero salat niku tatkala salat embuh niki pas kena ayat masalah haid napa-napa terbesit di dalam hatinya imam, karena beliau itu fikih. Karena Imam Ghazali niku termasuk fuqaha, termasuk orang yang ahli fikih. Teng adine niku wau teringat, terbesit masalah seorang perempuan haid, permasalahan-permasalahan mutahayyirah, seorang masalah-masalah haid niku yang rumit di dalam ini, di dalam hukum agama tentang apa? Tentang masalah darah kewanitaan. Imam Ghazali kaget. Astaghfirullahaladzim. Loh kok masih suruh? Maka faqala lahul imam Imam Ghazali matur, min aina akhadtal ilma? Dari mana kamu kok iso ruh niki lho? Akhirnya saudara niku matur, akhadtuhu minasy-syekh al-Atiki bidhamil ain, al-Idki, al-Udqi, al-Utaqi, ngapunten, bidhamil ain wa fathit ta, al-Utaqi. Lho, ilmu niki saking guru kula Syekh Al-Utaqi. Lho, sing kados pripun? Kok hebat bener gurune niku? Ternyata sosok Imam
Syekh Al-Utaqi niku adalah orang yang hanya sukang sol sepatu teng pasar. Pun akhirnya imam ini pergi menemui Syekh Al-Kharaz. Matur, ya Sayyidi, uridu an akhidha al-ilma minka. Kula pengen golek ilmu teng panjenengan. Sampun akhirnya dipendhawuhi, mungkin awakmu engko gak iso manut mbek perintah aku. Awakmu njaluk ilmu begini, ilmu begitu, boleh-boleh saja, tapi engko awakmu gak manut. Matur, insyaallah utiku dzalik, kula siap mawon. Akhirnya dipun perintahaken, oh ya wis, sampean sapun niki lemah sampean jembar niki sampean sapu. Niki wonten kaya napa nggih, pelataran sing ombo ngoten niku kenya sapunano kabeh iki. Wah, megur golek ngelmu ngene bareng megur dadi kontukan dadi tukang sapu. Akhirnya jikok sapu. Pun nyapu badhe nyapu ngeten niku diceluk kali gurune, lho ora nggih sapu, nggih tangan, ke nyapu nggih tangan Pak. Akhirnya napa, bahkan dia menyapu dengan tangannya. Subhanallah, ternyata Imam Ghazali niki mendapati kotor yang begitu luar biasa, adrah. Nggih. Satu kotoran yang begitu luar biasa. Teng bumi niki teng apa latarane wau. Akhirnya gurune dawuh, wis sapunen. Iknis hadhil adrah, resiano kabeh niki. Oh nggih. Begitu Imam Ghazali niku badhe napa menika mencoplok bajunya. Nah, bajunya kan bersih Pak, nggih Bu nggih. Badhe wah kotor yang luar biasa, mungkin bletok mungkin ini wonten tletong dan lain sebagainya, eman-eman klambi dicopot. Siap-siap setidaknya lingkin kalau panjenengan biasanya ngoten nggih. Copot pakai baju yang kira-kira sing baju bagusnya niku mboten kotor. Pun begitu badhe nyepot klambine didhawuhi kali gurune Syekh Kharaz niku wau. Iknisha ma'a anta alihi minal libas. Sapunen resiano awakmu nggih klambi lengkap kaya ngono kuwi. Oh nggih. Begitu dia itu mau menyapunya dengan hati yang ridho, nggih pokoke mau manut mawon, nggih pun manut guru pripun mawon. Mari ngoten terus dilarang kali gurune. Wis rasa nyapu. Badhe nyapu niki. Rasa nyapu. Amarahu birruju ila baitis, mulia awakmu, bingung tiyang niki. Akhire mulih. Falamma raja'al imam wa ta'adda ila madrasatihi wa huwa mahallu ta'limil ulum litalabah faqala linnas hadza mahallu tula'ibuna ma'as sibyan qad a'tahu Allah ta'ala al-ulum al-dunyah
wa sara hina idzin yara anna jamil ulum allati 'allamaha lin-nas haqirah bin nisbati li hadhil ulum allati afadaha Allah taala ala qalbihi min ghairi kasbin wa ta'ab radhiyallahu taala anhu. Begitu balik Imam Ghazali niku wau. Balik Imam Ghazali niku wau ke rumahnya. Terus Imam Ghazali menika punya kebiasaan menika sekolah. Ya sekolah sore lah istilahnya. Sekolah teng madrasah yang dimana banyak kawan-kawanannya sekolah teng madrasah menika. Lalu kemudian mengatakan di hadapan orang-orang, hadza mahallu la'ibuna ma'asibyan. Ini adalah tempat di mana kami dulu bermain-main bersama dengan anak-anak kecil. Waqad a'tahu Allah taala al-ulum laduniyah. Ketika itu Imam Ghazali telah diberikan ilmu laduni. Dados wau dipun dawuhaken ngeten alur critanipun niki. Imam Ghazali niku ndawuhaken engko lek awakmu wis duwe ilmu batin takwa niki wau akan dipermudahkan bagi kamu ilmu yang bagaimana yang dengan ilmu itu akan menganggap akan menjadi sepele ilmu-ilmu yang baru semisal ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu lugha, ilmu fikih dan lain sebagainya itu ilmu dohir, ilmu syariat. Bukan berarti ini ilmu mboten penting, mboten, tapi saking mulyane ilmu laduni niku wau. Makrifat dateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali niku wau akhire dibuka lewat dalan saudarane niku wau. Paham nggih? Lewat dalan saudarane niku wau. Pun akhire kemudian pun dikei proses, dikei syarat kali gurune sing diuji lah kali gurune sing model ngoten niku ternyata berhasil. Lajeng Imam Ghazali niku wau kemudian balik teng griyane piyambake, kemudian beliau niku napa melewati ke madrasah yang dulu dia itu mencari ilmu dengan luar biasa, mendalami ilmu agama yang luar biasa bersama dengan para sahabat-sahabatnya. Terus akhirnya dawu ini tempat di mana saya dulu bermain-main sama teman-teman saya padahal golek ilmu. Artosipun apa? Tempat bermain-main bersama Sibyan. Ini taman kanak-kanak. Pondok niku diwaran apa? Taman kanak-kanak. Setelah apa? Setelah Allah memberikan ilmu laduni. Setelah apa? Setelah Allah memberikan ilmu ma'rifat. Maka sarahina idzin ketika diberikan magam yang demikian itu, yara anna jami'al ulum, melihat bahwa semua ilmu-ilmu yang dikuasai oleh manusia itu hakirah, adalah sepele, perkara yang sepele mboten patek aji kalau dibandingkan dengan ilmu laduni yang dimana Allah berikan kepada hatinya Imam Ghazali tersebut. Dan itu didapatkan min ghairi kasbin, tanpa ada upaya dan juga lelah-lelahan. Niki gambarane ilmu laduni sebab napa? Sebab amalipun ingkang soleh. Nah niku Imam Ghazali ujiane napa Pak?
Ujiane taat teng gurune, manut teng gurune. Dan atine ridho mboten gadah grundel. Kon nyapu gawe tangan ya panggah budal, ora ana terus guruku iki nyapu kok merintahane aku nyapu nggih tangan barang ya. Mboten. Subhanallah. Akhirnya napa para rawuh dipun dadosaken kados Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali niku seorang ulama ahli fikih, filsafat, filosof. Lalu kemudian beliau menutup itu semua keilmuan yang dikuasai dengan tasawuf. Dengan apa? Tasawuf. Sehingga beliau tahu titik lemahnya di mana semua keilmuan itu. Ketika beliau sampun makrifat, ketika beliau itu sampun dipun buka maknaipun dening Gusti Allah, cerak parek dateng Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Wong alime model ngoten niku dengan keilmuan yang begitu dahsyatnya. Nggih, saumpama Imam Ghazali niku mboten ahli tasawuf, mboten makrifat billahi subhanahu wa ta'ala, niku pun fuqaha, filosof. Tapi pada akhir teng kitab Ihya niku sing digeasaki niku wong ahli fikih. Nggih. Begitu beliau di dunia tasawuf niku sing diserang itu adalah bagaimana ilmu apa? Fikih yang tidak diimbangi dengan bagaimana kesolehan hati. Ternyata fikih atau ilmu dohir itu ilmu yang dapat orang itu kalau tidak disertai dengan apa? Dengan tasawuf bisa tafasak menjadi orang fasik, Pak. Pelaku kriminal. Nggih mboten. Kula kaya contoh, kula sering paring atur teng panjenengan contoh menika, ana wong duwe wedhus 40, paling penake ngoten nggih. Duwe wedhus 40. Niku dingon. Oleh setahun 40 lek duwe wedhus 40 wajib zakat apa mboten? Wajib zakat didalaken setunggal kan ngoten. Dan ini kurang sedina urung capek haulnya, belum sampai putaran 1 tahun niki wedhuse dikekne anake. Nak, iki tak kekne awakmu. Wis tidak menjadi milik orang tua. Kira-kira hari besok itu sampai haulnya dia wajib zakat. Saat niki wajib zakat apa mboten? Ya mboten wajib. Kenapa? Karena sudah mboten genep 40. Loh, Gusti Allah dipermainkan semacam itu. Dengan apa? Dengan hukum fikih. Loh, fikih bisa itu kalau menurut fikih tidak salah, benar. Tidak wajib memang. Makanya dikatakan fikih niku mentafaqqaha bila walayat tasawuf, wong niku kok tafakuh, wong niku kok fikih dikuasai tapi tidak disertai dengan bagaimana ilmu, bagaimana hatinya yang baik. Ilmu tasawuf menika niku wong dadi fasik kriminal. Waman tasawwafa, tapi luwih parah malih wong sufi tasawuf tapi walam yatafaqqah, orang nguasai ilmu syariat, salate gak patek gena, bacaannya mboten patek gena, zakate urusan muamalah mboten patek gena dengan sesuai dengan ilmu syariat. Pun tasawuf tok isine niku wis pokoke wis suluk tok saumpamane. Wong sing model ngeten niki bahkan bisa tazandak. Bukan hanya fasik, iso kafir zindik. Ya, akhirnya apa? Wis merasa, wah saya sudah makomnya ini bukan makom apa? Bukan makom syariat. Ini makomnya saya ini sudah hakikat. Saumpamanya. Ha? Akhirnya apa? Meten tok. Nyapa ora salat? Lek salat jaman biyen awak sik kaya awakmu ahli-ahli syariat iki salat to. Lek kaya aku iki ati niki pun salat teng Ka'bah mriku. Akhire ngomongnya model ngoten niku para rawuh. Lah niki diperingatkan oleh Imam Ghazali.
Kenapa Imam Ghazali sampun menguasai itu semuanya, kemudian beliau serang semuanya niku, diluruskan semuanya, sing ahli fikih, sing kebablasan diseneni, sing tasawuf keblasuk ya didhawuhi, orang yang ahli filosof yang kemudian tidak membawa kedekatan kepada Allah juga digasak oleh Imam Ghazali. Nah niki gambaranipun napa ilmu laduni ingkang dipun wenehaken dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pun mugi-mugi kula panjenengan dipun paringi ilmu ingkang dipun anugrahaken saking Gusti Allah, ilmu ingkang manfaat kula niku wau saged nyelakaken kula panjenengan dhateng Gusti Allah, saged damel wedi kula panjenengan dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala, tunduk dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ngapunten pilih wonten lepat angin matur awal hingga akhir. Insyaallah dipun lanjutaken di pertemuan yang akan datang. Fi khair wa lutuf wa afiyah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.